Pawang dalam bahasa Jawa bermaksud pengendali. Jadi pawang hujan itu berarti mengendali hujan. Sama halnya seperti pawang ular dan pawang buaya. Mereka itu keduanya itu dianggap sebagai orang yang mampu mengendalikan ular dan buaya. Catatan sejarah mengenai orang-orang yang mengendalikan kondisi alam, salah satunya mengendalikan hujan, ini sebetulnya banyak, dikenal dalam berbagai negara. India, Cina, Jepang, Arab, dan khususnya bangsa-bangsa Nusantara punya cerita tentang itu. Hanya saja dalam bahasan kali ini Bung PI lebih tertarik untuk membahas fenomena itu dari cerita-cerita yang berasal dari Arab dan Indonesia saja. Salat istisqa dalam Islam itu dilatar belakangi karena fenomena semacam itu. Nabi Muhammad didesak pengikutnya agar mendatangkan hujan, sebab waktu itu Arab diterjang kemarau yang panjang. Dan cara yang dilakukan oleh Nabi dalam mendatangkan hujan itu kelak dikenal dengan salat istisqa itu. Selain itu, dalam catatan sejarah yang lain, bahwa di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, dikisahkan bahwa di Mesir terjadi hujan yang sangat lebat, menyebabkan kebanjiran yang dahsyat. Sebabnya karena sungai Nil tak mampu menampung air hujan yang banyak, sehingga airnya tumpah ke kota, menyebabkan bencana kebanjiran. Selain itu, apabila musim kemarau, aliran air sungai Nil ini tidak mencukupi kebutuhan pertanian, sehingga menyebabkan gagal panen. Orang-orang Mesir sebelum kedatangan Islam ini punya adat dan kebiasaan apabila menghadapi hal yang semacam itu. Mereka biasanya menumbalkan orang, menumbalkan manusia, dibunuh, kemudian dipersembahkan kepada dewa-dewi, dijeburkan ke sungai Nil itu. Itulah penangkal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mesir. Tradisi macam itu adalah warisan dari peradaban Mesir kuno. Jadi dalam rangka menanggulanginya, orang Mesir ya seperti itu. Mendapati keadaan yang semacam itu, Gubernur Mesir kala itu tidak dapat menghalang-halangi perbuatan jahiliyah orang-orang Mesir, karena ia sendiri tidak tahu betul bagaimana cara mengendalikan curah hujan. Ya kalau meminta hujan ini memang sudah diajarkan Nabi. Kalau memberhentikan hujan agar sungai tidak meluap, kan ini yang jadi masalah, kan begitu. Gubernur Mesir yang pusing karena daerahnya diterpa bencana kebanjiran apabila musim hujan begitu, dan kekurangan persediaan air pertanian apabila musim kemarau, meminta solusi dan bantuan Khalifah Umar agar dapat menanggulangi bencana. Namun bukannya memberikan solusi atau mengirimkan relawan ke kemanusiaan, Khalifah justru mengirimkan sepusuk surat ancaman kepada sungai Nil. Intinya bahwa surat itu di dalamnya agar sungai Nil itu kalau kekeringan ya supaya airnya berjalan, kalau musim penghujan ya supaya jangan meluap begitu. Inti-inti daripada maksud daripada surat itu. Konon surat dari khalifah yang ditenggelamkan ke sungai Nil itu
yang ditenggelamkan dengan ritual-ritual khusus itu sanggup membuat sungai Nil tidak lagi kekurangan debit apabila kekeringan dan tidak lagi meluap apabila musim penghujan. Jadi begitulah ceritanya. Kondisi Arab berbeda dengan Mesir. Arab, tempat yang ditinggali Nabi di wilayah Hijaz itu yang meliputi kota Madinah dan Mekah itu, curah hujannya memang sangat sedikit sekali, setahun hanya beberapa kali saja. Maka amat wajar jika orang Arab menginginkan hujan agar jangan lama-lama kekeringan. Solusi untuk mendatangkan hujan yang diajukan Nabi pun sederhana, yaitu sholat istisqa itu, sholat minta hujan yang digelar secara berjamaah itu. Jika Arab begitu, maka tidak demikian dengan Mesir, khususnya daerah di sepanjang sungai Nil. Daerahnya itu subur dan curah hujannya itu lebih tinggi dibandingkan Arab. Maka keinginan rakyatnya pun berbeda dengan orang Arab, yaitu agar hujan tidak usah turun banyak-banyak sebab mengakibatkan banjir. Sepertinya pemirsa, ketika mendapatkan keluh kesah gubernur Mesir soal solusi mengendalikan curah hujan yang terlampau lebat di Mesir, Khalifah agak sedikit bingung. Sebab di zaman Nabi hanya dikenal cara menurunkan hujan, bukan cara menghentikan hujan, kan begitu. Oleh karena itu, akhirnya Khalifah Umar berijtihad membuat cara baru mengendalikan air hujan yang meluap sungai Nil itu, atau sebaliknya. Bagi orang yang terlampau asik dan bertumpu pada kekuatan logika, jelas upaya mendatangkan hujan melalui sholat ini adalah dianggap usaha yang berbau klinik dan sia-sia, kan begitu. Buktinya pemirsa, hal tersebut terungkap dari berita baru-baru ini, yang mana diberitakan ilmuwan Turki mengkritik hebat Erdogan yang menganjurkan rakyatnya untuk sholat minta hujan dalam menghadapi kekeringan di wilayah Turki. Jadi cara Nabi saja dianggap klinik, apalagi cara sahabat Umar dalam mengendalikan curah hujan, kan begitu. Itu cerita Arab ya pemirsa, cerita yang ada di Arab. Sekarang kita ke Nusantara, mengenai atau membahas mengenai pawang hujan di Nusantara atau di Indonesia ini, bahwa kondisi alam Indonesia tidak terlampau berbeda dengan sebagian wilayah Mesir. Curah hujannya sangat lebat, khususnya di musim penghujan. Maka ya, keinginan sebagian rakyatnya adalah mengendalikan hujan agar jangan turun membabi buta di masa penghujan. Sebab dampaknya itu bisa mengacaukan ya kebanjiran itu, ataupun hal-hal lain seperti mengganggu hajatan pernikahan atau mengganggu hajatan balapan MotoGP sebagaimana yang terjadi baru-baru ini, kan begitu. Sekali lagi bahwa cara mengendalikan curah hujan yang lebat itu tidak pernah dikenal di zaman Nabi dan hanya dikenal dalam ijtihad khalifah atau ketetapan sahabat Nabi. Ya, maka orang Indonesia pun yang kebetulan beragama dan mayoritas pemeluk Islam, dalam upaya mengendalikan hujan sebagiannya membuat ijtihad sendiri atau cara-cara sendiri begitu. Ada yang mengacungkan golok ke langit mengancam begitu, sebagaimana Khalifah mengancam sungai Nil. Ada yang kamat kamit berdoa sambil mondar-mandir membawa kendi. Ada juga yang doanya itu sembunyi-sembunyi. Tapi pada intinya semua apa yang mereka lakukan itu agar supaya hujan pada waktu itu dialihkan ke tempat lain, kan begitu. Namanya juga pawang atau pengendali hujan. Jadi mereka sebetulnya berdoa. Dan kalau pawangnya itu orang Islam, ya tentu berdoa kepada Tuhannya, Allah. Kalau misalnya pawangnya itu bukan Islam, ya tentu berdoa pada Tuhan yang dia sembah, kan begitu. Pada prinsipnya pemirsa, bahwa munculnya pawang hujan di Indonesia yang rakyatnya mayoritas Islam itu
lahir seiring tidak adanya tuntunan cara mengendalikan air hujan dalam Islam. Caranya ya, bukan doanya. Sehingga yang kemudian terjadi adalah muncul beberapa metode dan ijtihad baru yang diciptakan oleh orang-orang Indonesia tempo dulu. Yang kemudian cara-cara itu, cara dalam melakukan kegiatan pawang hujan itu, kemudian hari dipraktekkan oleh generasi selanjutnya dalam menanggulangi dan mengendalikan curah hujan yang terlampau lebat.